Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku umat Islam yang saya muliakan, sering kita mendengar ucapan, marilah kita mohonkan dan kita doakan. Semoga Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatnya kelak nanti di akhirat kepada kita. Pertanyaan muncul, apakah ucapan atau doa seperti ini terjebak syirik atau tidak? Mari kita bahas secara ringkas dan jelas bersama Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Rujukan Quran Surah Az-Zumar, ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, katakanlah Nabi Muhammad, hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Kemudian pada Quran Surah Az-Zumar ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, apakah mereka meminta syafaat selain kepada Allah? Untuk hal di atas, maka dengan adanya dua rujukan di atas, Quran Surah Az-Zumar 43 dan 44, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa syafaat itu hanya milik Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menegur dengan nada marah kalau ada hambanya yang meminta syafaat selain Allah. Ketahuilah, ada rujukan lain, hadis riwayat Muslim yang menyatakan, apabila anak Adam wafat, maka putuslah amalannya. Berarti, dengan pernyataan hadis ini, kita tidak boleh berdoa atau meminta pertolongan kepada yang sudah wafat. Kemudian untuk menjelaskan rujukan di atas, ada satu hadis riwayat Muslim yang menyatakan, di mana ketika terjadi musim kemarau panjang, para sahabat berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masing-masing berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta turun hujan, maka hujan pun turun. Kemudian, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan terjadi kemarau panjang lagi, maka para sahabat berkumpul bersama paman Nabi, yaitu Ibnu Abbas. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama agar hujan turun. Maka turunlah hujan. Dari dua hadis ini membuktikan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, para sahabat berdoa bersama beliau sebagai tawassul atau wasilah. Namun, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka tidak lagi bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan berdoa bersama dengan Ibnu Abbas, paman Nabi. Berarti tidak boleh lagi bertawassul dan berwasilah dengan yang sudah wafat, yaitu di mana setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat menggantinya dengan paman Nabi, yaitu Ibnu Abbas, sebagai wasilah untuk berdoa masing-masing bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta hujan. Komentar, arti tawassul atau wasilah ialah mengajak orang lain, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau masih hidup, para sahabat atau wali, untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bukan menyampaikan doa lewat perantara, melainkan berdoa masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar. Kalaupun ada hadis yang menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat akan memberikan syafaat kepada umatnya, di mana hadis itu yang benar adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan syafaatnya kepada seseorang yang dipilihnya dan sebagai penyampainya melalui disuruhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Komentar. Akibat di antara ustaz atau di antara ulama membolehkan memohon atau berdoa kepada yang sudah wafat untuk menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timbullah kebiasaan sebagian orang datang ke kuburan wali-wali atau orang-orang soleh untuk meminta agar memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seseorang itu sehat, kaya, selamat, dan sebagainya. Jelas, apakah hal ini tidak terjebak syirik? Maka, menggunakan cara wasilah demikianlah yang menyebabkan syirik. Komentar. Kemudian hal di atas juga membuktikan tidak boleh menggunakan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wali-wali, atau orang soleh sebagai mengatasnamakan atau menggunakan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digunakannya sebagai wasilah atau perantara untuk menyampaikan doanya di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika mereka telah wafat yang digunakan sebagai perantara atau wasilah. Artinya, ketika seseorang berdoa langsung berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan doanya sendiri. Kesimpulan, 1. Jangan berdoa memohon bantuan orang yang sudah wafat untuk turut menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dilarang menggunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wali-wali, atau orang soleh sebagai perantara, menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau wali tersebut telah wafat. Ketiga, jangan langgar Quran Surah Az-Zumar 43 dan 44, yang dimana masing-masing ayat itu menyatakan syafaat itu adalah kepunyaan Allah semuanya
untuk menciptakannya, dan kepada siapa yang disukainya untuk diberikan. Kemudian, takutlah pada ancaman Quran surah Al-Ahzab 66, 67, dan 68, yang artinya, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata, "Aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Jadi, usahakanlah menghindari dosa, apalagi dosa karena mengamalkan bid'ah, dan apalagi dosa syirik. Di mana kalau kita sudah wafat, di mana meskipun seluruh umat mendoakan supaya diampuni dosa syiriknya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujukannya adalah Quran. Surah An-Nisa 48 yang menyatakan, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Tetapi Dia mengampuni apa? Dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar." Dari pembahasan di atas, jelas bahwa syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh bertawasul atau menggunakan perantara yang sudah wafat dalam doa. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan syirik atau bid'ah. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share agar ilmu ini tersebar dan menjadi amal jariah.